Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Kamelia dengan NIM belakang 8347. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Teknologi Pendidikan. Saya akan sedikit menyampaikan materi tentang proses daring dengan Google Classroom. Karena merebaknya wabah COVID-19 membawa perubahan pada proses pembelajaran. Secara tiba-tiba, pembelajaran yang pada awalnya melalui tatap muka sekarang beralih ke pembelajaran daring. Upaya pembelajaran daring ini dilakukan untuk memutus persebaran wabah COVID-19. Apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif atau utuh dan luas. Melalui jaringan pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta yang tidak terbatas. Pembelajaran daring dapat saja diselenggarakan dan diikuti secara gratis maupun berbayar. Pembelajaran dengan Google Classroom. Google Classroom itu adalah suatu serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Google Classroom itu menggunakan alat produktivitas gratis yang meliputi Gmail, Drive, dan dokumen, serta tersedia bagi pengguna. Google Apps for Education Google Classroom dirancang untuk membantu pengajar membuat dan mengumpulkan tugas tanpa kertas, termasuk fitur yang menghemat waktu seperti kemampuan untuk membuat salinan Google Dokumen secara otomatis bagi setiap siswa. Di sini ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan proses pembelajaran daring dengan Google Classroom. Yang pertama, mengisi Google Classroom dengan konten atau materi pembelajaran. Jadi baik guru atau dosen dan siswa atau mahasiswanya bisa saling berbagi materi di Google Classroom. Juga untuk guru atau dosen ikut serta dalam mengamati atau membimbing siswanya dalam melanjutkan mengisi konten materi. Dengan begitu, pembelajaran di Google Classroom itu bisa berkembang dengan maksimal. Lalu yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian dengan Google Form lalu diunggah di Google Classroom. Di sini maksudnya yaitu guru atau dosen memberikan tes atau kuis dengan bentuk Google Form lalu di-share di Google Classroom. Dengan tes atau kuis ini kita bisa selain untuk penilaian juga supaya dalam pembelajaran tidak membosankan. Lalu yang ketiga, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Fitur-fitur yang ada di Google Classroom itu kan ada banyak. Jadi dengan kita memanfaatkan fitur-fitur tersebut diharapkan dapat menunjang pembelajaran online ini. Lalu saya akan sedikit memberikan panduan penggunaan Google Classroom. Ada panduan penggunaan Google Classroom untuk join kelas atau masuk kelas, dan juga ada penggunaan untuk membuat kelas baru atau create kelas. Yang pertama, ada cara join kelas di Google Classroom. Yang pertama, kita buka browser internet lalu ketikkan classroom.google.com di kolom alamat URL, lalu tekan enter atau bisa klik Google Classroom lalu enter. Lalu yang kedua, pilih akun Google yang akan kita pakai. Setelah itu klik continue, maka akan masuk ke laman utama Google Classroom.
Lalu yang ketiga, untuk join kelas silahkan klik tanda plus di pojok kanan. Lah, itu ada pilihan join kelas atau create kelas. Untuk ketika kita mau masuk kelas, kita pilih yang join kelas. Lalu setelah kita klik tadi join kelas, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Nah, isikan kode yang sebelumnya sudah kita dapatkan dari teman atau pengajar. Diisi kode, lalu setelah itu klik join. Nah, setelah kita klik join, kita sudah bisa masuk kelas. Seperti itu. Lalu ada cara yang kedua, cara membuat kelas baru di Google Classroom. Nah, pertama, untuk membuat kelas silahkan klik tanda plus di pojok kanan tadi. Ada pilihan join class dan create class. Pilih yang create class. Setelah itu, klik tanda kotak untuk tanda bahwa kita telah membaca dan memahami pemberitahuan yang tertera dalam dialog box ini. Lalu klik continue. Nah, nanti akan muncul dialog box lagi seperti ini. Nomor 5, isi kolomnya itu ada class name, section, dan lain-lain lah. Untuk class name diisi dengan nama kelas yang akan kita buat. Untuk section itu sesi kelas yang akan kita adakan seperti apa, kita isi. Lalu yang ketujuh, isi kolom subjek dengan kelompok siswa yang akan kita libatkan dalam kelas. Lah, yang kedelapan, isi kolom room dengan nama atau nomor kelas yang akan kita buat, misalnya kelas A, B, C, D, seterusnya, atau 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang kesembilan, klik create. Kalau sudah kita isi semua, klik create. Nanti akan muncul dialog box lagi seperti ini. Lalu klik next. Nah, setelah kita klik next, klik pojok kanan itu dengan create, maka kita akan disajikan dashboard kelas baru di Google Classroom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.